semuanya, perkenalkan nama saya Maulina Muzaria. Saya dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan tentang bisnis plan Footwear ID. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan-rekan saya bernama Rita Lesari dan Amin Abdullah. Nah, jadi tugas ini itu disalah-satukan sebagai ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Jati Mantoro SEMESY selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Selamat mendengarkan semuanya. Bye-bye. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan Footwear ID. Ringkasan eksekutifnya itu, Footwear ID didirikan pada tahun 2025 sebagai respon kebutuhan sepatu branded 100% original di Indonesia. Dia itu menyediakan produk itu resmi dari merek global seperti ada Nike, ada Adidas, Puma, Vans, dan New Balance dan juga lain-lain. Berbasis omni-channel, dia itu bisa penjualan secara online melalui website dan juga marketplace dan toko fisik di Metro ada di Lampung. Misi utamanya itu edukasi masyarakat agar menghindari produk tiruan. Misalnya KW nih, dan membangun ekosistem belanja yang terpercaya. Selanjutnya itu ada visi dan juga misi. Visinya itu untuk menjadi toko sepatu branded original terbesar dan paling terpercaya di Indonesia. Sedangkan misinya itu menyediakan produk 100% asli bergaransi. Terus edukasi anti produk palsu. Yang ketiga itu ada memberikan pengalaman belanja transparan. Terus keempat ada membangun komunitas sneakers lokal dan juga berinovasi dalam layanan online dan juga offline. Tujuan dan manfaatnya sendiri itu, tujuan perusahaannya itu memberantas peredaran barang palsu, terus juga membuka akses retail branded ke wilayah non-metropolitan, menjadi edukasi dan komunitas sneakers. Manfaatnya itu sendiri ada konsumen, jaminan produk asli, terus juga ada mitra bisnis, kolaborasi, distribusi. Yang ketiga itu masyarakat, edukasi, nilai, ads, belanja, dan juga industri retail mendorong transformasi digital. Yang keempat itu ada analisis SWOT, strengths atau kekuatan produk 100% original, strategi. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, kita itu harus tahu nih apa itu business plan terlebih dahulu. Business plan adalah dokumen yang menjelaskan strategi dan rencana bisnis atau perusahaan suatu organisasi. Termasuk itu tujuan, ada target pasar, produk atau jasa yang ditawarkan, serta rencana keuangan dan operasional. Business plan itu biasanya digunakan untuk seperti satu, mengarahkan bisnis, kedua itu mengajukan proposal, dan ketiga itu ada mengukur kinerja. Oke, yang keempat itu ada analisis SWOT. Ada strengths, yaitu kekuatan, produk 100% original, strategi omnichannel, terus pelayanan responsif, terus ada weakness yang artinya itu kelemahan. Dia itu ketergantungan stok impor dan juga brand antar nasional masih terbatas. Terus ada opportunities, yaitu peluang. Tren itu sneaker yang terus meningkat, dan juga ada potensi ekspansi toko fisik ke kota lain. Terus itu ada threats, itu tuh ada ancamannya, yaitu persaingan ketat dengan merek besar, dan juga ada fluktuasi nilai tukar rupiah. Nah, jadi yang kelima itu ada struktur organisasi. Terdiri dari CEO yang bernama Muhammad Rafi Kurnia Fitra, yang kedua Sales bernama Maulina Muzaria, terus ada IT support dan akuntansi bernama Rita Lestari, terus ada marketing bernama Amin Abdullah, dan logistik yaitu Maulina Muzaria. Selanjutnya ada operasional atau proses kerja. 1. Penerimaan produk dari distributor resmi.
2. Pengecekan keahlian dan penyimpanan stok. Yang ketiga ada penataan display toko dan website. Yang keempat ada pelayanan penjualan offline maupun online. Dan yang kelima ada pembayaran multi-channel. Dan yang keenam layanan purna jual dan klaim garansi. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada peralatan penunjang. Sistem pos, CCTV, website e-commerce, rak, display, dan lain-lain. Dan 7 ada strategi pemasaran atau segmentasi, yaitu demografi usia 15-35 tahun, psikografi yaitu fashion dan live fashion, perilaku, loyalitas merek, target pasar, anak muda dan dewasa muda, olahragawan, positioning, sepatu branded original yang gaya nyaman dan terjangkau. Dan yang terakhir ada kebijakan 4P, produk, sepatu kasual, olahraga formal, terus ada price yaitu kompetitif, dan pledge yaitu online marketplace dan toko fisik. Terus ada promotion yaitu melewati media sosial, influencer, event, dan komunitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang rencana keuangan. Modal awal kita adalah 150 juta, total modal kita adalah 233 juta. Proyek pendapatan bulanan tahun ke-1 adalah 180 juta dan BEP-nya adalah 150 pasang sepatu terjual per bulan. Laba bersih bulanan kurang lebih dari 1 tahun adalah 10 juta. Proyek pertumbuhannya tahun kedua target penjualan 200 pieces per bulan. Tahun ketiga target penjualan adalah 250 pieces per bulan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Footwear ID memiliki potensi besar sebagai retail sepatu branded original terpercaya dengan strategi omnichannel, edukasi anti produk palsu, proyek pertumbuhan positif. Footwear ID siap menjadi pemain utama di pasar retail sepatu Indonesia. Yang ke-10 adalah saran, lakukan inovasi, layanan, dan produk secara konsisten. Perlu kerjasama dengan komunitas dan influencer. Tingkatkan pelayanan pelanggan. Evaluasi berkala strategi bisnis dan pemasaran. Baik, sekian video mengenai bisnis plan Footwear ID dari kelompok 2. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.